Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Anissa, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Karyawan Kota Baru. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Salsabila Putri yang mengajar di kelas B1 di TK Karyawan Kota Baru. Assalamualaikum Bu Salsa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Ibu Salsa, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Dan setelah itu nanti saya akan mengevaluasi, mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, kenapa saya melakukan supervisi ini? Untuk mengetahui sejauh mana Ibu perkembangannya dalam mengajar di kelas itu ya. Nah, tujuannya adalah agar Ibu di saat nanti melakukan pembelajaran merasa lebih nyaman, terus lebih percaya diri, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara ceria, gembira bersama anak-anak ya Ibu ya. Namun sebelum melakukan kegiatan tersebut Ibu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Ibu ya, yang berkenaan dengan tujuan ya. Yang pertama adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan dan Ibu capai di kelas? Tujuan saya yang ingin dalam pembelajaran yang pertama kali itu mengenalkan tentang ciptaan Allah. Berhubung tema yang ingin saya ajarkan nantinya kepada anak itu berupa tema tanaman. Subtemanya yaitu tentang tanaman buah jambu. Di sini pertama kali yang ingin saya kenalkan yaitu tentang ciptaan Allah termasuk tanaman tersebut, memperkenalkan bahwasanya jambu itu merupakan ciptaan Allah kepada anak-anak. Nah, kemudian kita juga mengenalkan kepada anak rasa syukur karena kita masih bisa menikmati ciptaan Allah seperti buah jambu dan buah-buah lainnya. Nah, kemudian di sini dalam kegiatan tanaman buah jambu ini tentu dapat menambah kosakata anak dengan pembelajaran yang saya ajarkan mengenai tanaman tersebut. Nah, kemudian pada kegiatan tersebut juga untuk menambah kosakata kepada anak terkait dengan buah jambu yang saya ajarkan di kelas. Nah, kemudian saya juga mengajak anak untuk langsung melihat bagaimana bentuk dari pohon jambu itu sendiri. Di sini saya juga mengenalkan bagaimana warna dari daun jambu, dari buah jambunya sendiri, dari tekstur maupun dari bentuk buah jambunya tersebut. Ya, bagus sekali ya Bu Salsa ya. Terus selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai, yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti? Area itu sendiri yang saya ingin beri untuk kepada anak saat kegiatan yaitu ada dua area. Yang pertama ada area seni dan area bahasa. Nah, pada area seni ini saya membuat kegiatan mencap buah jambu menggunakan cat tembat. Nah, untuk area bahasa sendiri, kegiatan yang saya persiapkan yaitu menyiapkan lembar kerja untuk anak memasangkan gambar sesuai dengan tanaman. Luar biasa ya. Terus selanjutnya Bu, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Maksudnya ini apa? Strategi apa yang Ibu mau terapkan nanti? Kalau untuk strategi itu sendiri yang ingin saya terapkan di kelas yang pertama kali yaitu tentang pembelajaran diferensiasi sosial emosional. Nah, kemudian ada pun strategi yang lain yang saya gunakan di kelas. Yang pertama itu saat kegiatan pertama itu saya mengajak anak untuk duduk secara melingkar. Nah, di sini saya penuhi dengan kegiatan membaca doa, surah. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti mengenal nama-nama malaikat, nama-nama nabi menggunakan nyanyian. Nah, kemudian saat kegiatan inti saya mengajak anak untuk duduk kelompok dengan apa? Agar di sini saya menyiapkan dua kegiatan tadinya. Jadi saya tidak memaksa anak untuk masuk kegiatan yang saya mau, tetapi mengajak anak untuk memilih sendiri kegiatan mana yang dia ingin mau. Selanjutnya Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan pada saat nanti?
untuk media sendiri, pertama yang saya persiapkan adalah menggunakan gambar dari tanaman-tanaman buah. Kemudian saya juga menyiapkan laptop agar anak nantinya bisa melihat video-video mengenai tanaman-tanaman buah. Kemudian juga seperti saya bilang tadi, mengajak langsung anak untuk melihat bagaimana bentuk dari pohon jambu itu sendiri sambil saya memberikan edukasi terkait dengan tanaman buah jambu. Begitu, Bu. Bagus sekali ya, berarti anak-anak selain belajar di dalam kelas juga dibawa keluar untuk melihat langsung ya, jadi anak-anak tidak berpikir lagi, langsung nampak nyata ya, dan juga bisa langsung menyentuh ya. Bagus itu, Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa? Insya Allah saya akan mengajar kepada anak memberikan pembelajaran tersebut itu di hari Selasa besok. Dan saya juga ingin menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang ingin saya persiapkan nantinya, seperti pewarna yang nantinya akan dipakai anak untuk mencat, kemudian ada alat peraga, bahan-bahan lainnya seperti lembar kerja, karton lembar, itu semua saya persiapkan agar proses pembelajaran nantinya di kelas berjalan dengan lancar. Bagus Ibu. Itu semuanya itu kan udah Ibu rancang, udah Ibu susun sebelumnya ya Bu ya. Luar biasa Bu. Mbak Ibu, saya akan datang ke kelas di hari Selasa nanti, melakukan observasi, melihat dan mencatat poin-poin penting dari kejadian apa-apa yang terjadi dalam kelas nanti ya, di saat Ibu observasi Bu ya. Setelah itu, setelah melakukan kegiatan observasi nanti, setelah selesai, kita akan melanjutkan dengan percakapan pasca observasi ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu? Dari hasil percakapan saya dengan Nisa hari ini, tentu banyak sekali manfaatnya juga. Jadi saya dapat menambah wawasan ketika kita sedang berbicara seperti ini. Kemudian juga mampu mempersiapkan saya menyiapkan bahan-bahan ataupun alat peraga, media-media pendukung lainnya dalam proses pembelajaran yang nantinya akan saya beri kepada anak. Baik Bu Sasa, atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan Bu Nisa pada hari ini di percakapan observasi. Sampai bertemu di observasi nanti ya, observasi kelas ya di hari Selasa Ibu ya. Sama-sama. Demikian pemaparan kita hari ini, sampai bertemu di observasi kelas nanti, dan akan ada kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grafik
sayuran dia. Ada tanaman buah-buahan. Apa dia? Topik kita minggu ini tanaman buah-buahan. Untuk topik kita tadi apa disebut Adrina? Buah jambu. Buah jambu. Siapa yang menciptakan buah-buahan? Allah. Allah. Buah-buahan itu bisa dijadiin minuman jus. Pernah minum jus nggak? Nah, ini ada gambar buah apa ya? Buah jambu. Buah jambunya warna apa? Warna merah. Siapa yang di rumahnya ada pohon jambu? Kami ada. Nah, ada pohon jambu. Nah, tadi kita udah menyebutkan nama-nama buah dan termasuk buah jambu. Sekarang kita mau lihat gimana ya bentuk buah jambunya, pohon jambunya, warna apa jambunya. Kita lihat sama-sama di Oke, sama-sama kita dengar dulu ya. Belajar dari bawah. Nah, daunnya warna apa? Ini apa namanya? Ini bijinya pohon jambu. Tuh, dia tumbuh jadi jambu. Nah, mekar dia sedikit. Jambu mengandung air. Ini pohon apa nak? Namanya pohon jambu. Jambu. Daunnya coba lihat warna apa daunnya? Warna jambu. Sadar. Namanya buah jambu. Ini buah jambunya masih kecil. Nanti dia warnanya berubah waktu dia besar. Pak Jambu coba lihat buah jambunya. Coba lihat Bang Faris. Buah jambunya warnanya kalau kecil warnanya apa ya? Buah jambunya kalau masih kecil, kalau udah besar siapa yang tahu merah? Kalau ini warna hijau. Ini ada daun jambu, ada batang pohon jambu. Daunnya warna apa? Warna hijau. Sekarang kita udah masuk ke kegiatan inti. Ibu ada 2 kegiatan hari ini, Abang Abed. Perhatikan. Coba tengok Kak Ia. Lihat ke depan Adrina. Ibu ada 2 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan memasangkan gambar buah dengan jus. Gambar apa ini namanya? Jambu. Gambar jambu kita adalah mencap buah jambu menggunakan tempat dan pokok warna merah. Oke. Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Karewan Kota Baru. Pada hari ini ada kegiatan pendampingan individu yang kelima, yaitu pasca observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ustaz Sabila Putri dan juga Bu Diana Safitri sebagai pengajar praktik. Nah, selamat menyaksikan. Stop. Alhamdulillah, Salsa sudah saya lihat kemarin observasi di kelas. Ya. Jadi hari ini kegiatan pasca observasi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama kali adalah bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan
observasi kemarin di kelas? Untuk kegiatan observasi di kelas, awalnya saya merasa seperti deg-degan karena memang baru pertama kali dan baru pengalaman saya baru di observasi atau di supervisi. Jadi saya merasa kayak masih grogi, tapi alhamdulillah pada kegiatan observasi tersebut bersama pemirsa berjalan dengan lancar. Ya. Bisa Bu Salsa ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu Salsa lakukan di kelas, misalnya tahap-tahap, langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Yang pertama itu saya paling penting dalam kegiatan pembelajaran yaitu membuat perangkat ajar. Apalagi di sini di sekolah Kota Baru sudah memakai perangkat ajar kurikulum merdeka. Jadi saya sebelum memulai kegiatan yaitu membuat yaitu peta konsep dari tema yang saya ambil, kemudian juga saya buat semacam pengorganisasian pembelajaran atau yang sering dikatakan sekarang itu proses. Baru saya membuat yang namanya EPPH. Nah, kemudian saya juga menyiapkan alat dan bahan yang akan saya butuhkan dalam kegiatan observasi tersebut. Kebetulan pada observasi dengan Bu Nisa kemarin saya mengajar pada anak terkait dengan tanaman buah jambu. Jadi saya menyiapkan alat dan bahan yang berkaitan dengan kegiatan tanaman buah jambu tersebut. Nah, kemudian saya pada kegiatan observasi tersebut membuka dua kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pada kegiatan seni, yaitu mengajak anak untuk mencap dari gambar buah jambu tersebut dan menarik garis sesuai dengan buah. Luar biasa ya. Dari serangkaian yang Ibu sudah jelaskan tadi, persiapannya dari awal sampai proses observasi Ibu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu, apakah sudah berhasil dengan anak-anak? Untuk kegiatan yang saya beri untuk anak itu, alhamdulillah memang ada beberapa anak yang belum berkembang, tapi ada anak lagi yang memang dia sudah bisa tanpa bantuan dari guru. Nah, menurut saya memang kalau anak itu kan karakternya berbeda-beda. Ada yang memang cepat bisa, ada yang memang perlu kita bimbing. Nah, jadi pada kegiatan yang saya beri, alhamdulillah walaupun ada beberapa anak yang memang belum mencapai, tapi saya juga memberikan bimbingan dan arahan agar anak tersebut mampu dalam kegiatan yang saya beri tersebut. Baik Ibu Salsa, kegiatan yang Ibu lakukan sudah sangat baik ya. Menurut Ibu nih, hambatan-hambatan atau kendala-kendala apa yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kalau hambatan yang paling pasti ada memang satu anak yang dia sistem belajarnya tidak mau duduk. Nah, dia maunya jalan-jalan, masih mau bebas. Jadi saya juga dalam kegiatan inti itu mengambil sendiri, artinya mengontrol anak sendiri dalam kegiatan inti. Jadi mungkin di situ sedikit agak hambatannya karena memang di kegiatan inti saya yang mengawasi anak tersebut dalam dua kegiatan. Kemudian saya juga harus berpindah-pindah, harus melihat lagi kegiatan anak yang lain, kemudian harus mengatasi anak yang tadinya tidak mau belajar. Jadi kemudian di situ ada hambatan yang saya alami. Kalau kendalanya, alhamdulillah kalau kegiatan-kegiatan yang saya siapkan itu walaupun ya seperti tadi pada kegiatan anak yang mau belajar itu alhamdulillah walaupun ada beberapa kayak itu kegiatannya berjalan dengan lancar. Dari penjelasan Ibu Salsa tadi, kan ada anak yang tidak aktif. Nah, itu apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Jadi penyebab kenapa bisa terjadi, kalau kita lihat secara kasat mata, anak itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dia ada anak yang memang cepat dalam pembelajaran, ada anak yang agak sedikit lambat dalam pembelajaran, dan kita pun dulu dalam memberikan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan anak yang dia inginkan gitu. Jadi saya juga pertama harus mengerti tentang itu yang pertama. Jadi pembelajarannya bukan karena mau guru, tapi bagaimana mau anak. Nah di sini.
Kemudian kita juga lihat anak itu kan banyak beda-beda cara belajarnya. Dia ada gaya belajarnya yang visual, kemudian ada gaya belajarnya yang audio visual, yang kemudian ada yang kinestetik. Nah, nanti disitulah pembelajarannya itu kita sesuaikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Berarti itu rencana ibu ke depan ya akan menerapkan pembelajaran sesuai bakat dan minat. Jadi anak-anak memilih sendiri mana yang mereka mau ya. Ibu tinggal menyiapkan dan anak memilih area atau pembelajaran yang anak-anak mau. Nah, mudah-mudahan rencana ibu bisa berjalan ya ke depannya ya. Kira-kira itu kapan ibu akan melakukan perubahan tentang yang ibu sampaikan tadi? Insya Allah segera mungkin. Nah, tapi di sini juga menjelang bulan Ramadan, jadi anak-anak kan libur. Jadi nanti saya siapkannya sebelum Lebaran. Mungkin habis lebaran atau ajaran baru ya. Iya. Baik Bu Salsa, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Apa yang ibu rencanakan semoga dapat segera terlaksana ya. Nah, sekian rangkaian kegiatan supervisi akademik pada hari ini, yaitu kegiatan pasca observasi yang dimulai dari kegiatan pra observasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Salsa, terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.